وأكون للخير العميم مثالا. Kita akan meneruskan pembahasan, kalau tidak salah, pembahasan tentang 5 ways to release. Kita akan menjelaskan tentang bagaimana kita memiliki perkara yang bisa menjadi sebuah poin kita untuk melepaskan beban dalam kehidupan kita. Karena biasanya yang menjadi sebuah perkara mental issue itu adalah ketika kita terkadang tidak bisa mengelola beban yang ada pada diri kita dan kehidupan kita. Mari kita mulai. Kita pada pertemuan perdana, kalau tidak salah saya menyampaikan begini. Kehidupan itu sebenarnya bukan hanya sekedar dijalani. Kehidupan itu bukan hanya sekedar dilewati, tapi kehidupan itu sejatinya memang harus perlu diilmui. Karena memang kehidupan yang kita lalui tidak selamanya lurus, datar, dan mengenakkan kita ketika melewati kehidupan dalam perjalanan kita. Kehidupan itu terkadang belok kanan, belok kiri. Kehidupan itu terkadang naik dan turun. Dan banyak sekali hal yang kita jumpai pada kehidupan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau kita memiliki sebuah konsep dalam kehidupan bahwasanya kehidupan itu hanya sekedar dilewati dan dijalani, kita tidak lebih kehidupan kita sebagaimana kehidupan ikan, hanya sekedar menjalani kehidupan, berpindah dari satu karang ke karang yang lainnya, dan tidak lebih dari itu. Dan kita tidak lebih dari kucing. Kucing itu menjalani kehidupan sekedar dijalani dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu dia memakan konsumsi makanan yang dia butuhkan, dan tidak lebih daripada itu. Tentunya kehidupan yang kita harus jalani bukan semacam itu. Nah, inilah yang menjadikan kita harus memahami hidup itu tidak hanya perlu dijalani, tapi hidup itu harus betul-betul perlu diilmui, supaya betul-betul kehidupan yang kita jalani kita tahu bagaimana kita memberikan ilmu pada setiap proses kehidupan kita, supaya proses kehidupan kita mampu untuk kita sikapi dalam setiap takdir dan setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita. Nah, itulah bahayanya kalau hidup hanya sekedar dijalani dan tidak diilmui. Maka ketika kita paham point of view-nya bahwasanya hidup itu harus diilmui dan bukan hanya sekedar dijalani, maka salah satu di antara perkara yang harus kita berikan ilmu pada perjalanan hidup kita itu apa? Bahwasanya kehidupan kita itu harus kita berikan ilmu. Ketika kita harus mengerti bagaimana kita mengeluarkan beban pada kehidupan kita. Karena kalau kita menjalani kehidupan, lalu kita tidak tahu bagaimana memiliki satu ilmu, memiliki satu referensi untuk mengeluarkan beban yang ada pada kehidupan kita, tentunya itulah yang akan menjadikan kehidupan kita berantakan. Kapan kehidupan kita berantakan? Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya mengeluarkan beban yang ada pada kehidupan kita dalam perjalanan hidup. Dan itu yang menjadikan kita sering celaka, dan manusia celaka di dunia ataupun di akhirat. Karena dia tidak tahu bagaimana menyikapi setiap beban yang hadir pada hidupnya. Manusia itu kalau punya sampah di depan rumahnya, tapi dia tidak tahu bagaimana membuang sampah, dan tidak tahu bagaimana manajemen sampah, lama-lama sampah itu menjadi masalah serius pada kehidupan manusia. Kenapa? Karena bagaimanapun kita harus punya ilmu dan teknologi mengelola sampah, supaya sampah tidak menimbun kita. Karena sampah kalau diremehkan, lama-lama kita menimbun sampah, lama-lama menjadi masalah serius. Yang salah bukan sampahnya, yang salah kalau kita tidak memiliki ilmu dan teknologi mengelola sampah. Itulah yang menjadikan kita harus paham betapa besarnya fungsi dan kedudukan ilmu, terutama pada kehidupan, untuk menyikapi bagaimana kalau kehidupan kita ada beban. Sama dengan saya pernah memberikan contoh. Saya kalau mengangkat gelas ini itu kira-kira 1 kilo. Kurang lebihnya. Kalau saya mengangkat 5 menit, saya masih mampu mengangkat gelas ini. Tapi kalau saya mengangkat gelas ini selama 1 jam, lama-lama tangan saya gemetar. Kalau saya diperintahkan untuk memegang gelas ini dalam 1 hari, saya tidak akan mampu. Pasti saya jatuhkan gelas ini. Karena apa? Karena tangan kita tidak disetting oleh Allah untuk memegang beban selama berhari-hari.
kita hanya disetting untuk menahan beban sebentar, lalu meletakkan, dan lalu kita memakai tangan kita pada fungsi yang lainnya. Itu menjadikan kita mikir, oh hidup itu bukanlah ketika kita terhindar dari beban, bukan. Tapi hidup itu adalah bagaimana kita selalu memiliki sebuah referensi yang kita tanamkan kepada pikiran kita, bagaimana kita bisa mengelola setiap beban yang terjadi pada kehidupan. Karena intinya salah satu kehidupan itu yang mengilmui bagaimana kita berinteraksi kepada setiap beban yang hadir pada kehidupan kita. Semua manusia pasti punya beban. Nggak ada manusia yang nggak punya beban dalam hidupnya. Maka sebagaimana kita mendapati bahwasanya kita itu disetting oleh Allah tubuh kita. Tubuh kita itu kalau minum, jadi tubuh kita ini kalau minum, kalau kita minum, maka tubuh kita bisa menampung airnya, minum yang kita ini. Tapi seluruh perangkat di dalam tubuh kita, organ tubuh bagian dalam, merubah air minum, air putih untuk diberikan asupannya kepada seluruh bagian tubuh, lalu akhirnya menjadi air seni. Lah air seni itu berapa lama bisa ditahan oleh tubuh kita? 15 menit, 30 menit, paling lama 1 jam. Itu pun sudah terasa kesakitan kalau manusia sudah menahan kencing selama 1 menit. Selama 1 jam. Maka harus dikeluarkan. Makanya akhirnya kalau boleh kita analogikan dan boleh kita kiaskan, maka sesungguhnya air seni itu beban. Dan kita harus tahu bagaimana mengeluarkan beban air seni keluar. Kalau tidak, air seni itu akan kembali menjadi racun bagi kehidupan kita. Kita bisa menahan kotoran setengah jam, 1 jam. Tapi setelah itu kita harus mengeluarkan kotoran. Kalau tidak, dia akan berada di dalam tubuh kita dan menjadi racun. Meracuni liver, meracuni lambung, meracuni limpa, dan seluruh bagian tubuh yang ada pada diri kita. Disebabkan karena kita tidak bisa mengeluarkan kotoran itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Maka kalau kita pada kehidupan, kita mulai dari sebuah mindset yang benar. Jadi setiap orang yang ingin sekali memperhatikan kesehatan mental yang ada pada hidupnya, itu harus dimulai dengan sebuah sikap hidup memang tidak hanya sekedar dijalani, tapi hidup harus diilmui. Dan salah satu di antara irisan ilmu pada kehidupan yang kita harus ilmui adalah gimana sih kalau kita menemukan masalah, kita menemukan problematika pada kehidupan kita, dan kita harus mengeluarkan masalah itu. Supaya masalah itu hinggap sebentar pada diri kita, lalu kita punya cara menguraikan masalah itu supaya masalah itu tidak meracuni pikiran kita. Orang yang, na'udzubillah min dzalik, orang yang mati bunuh diri, ya kan? Orang yang mati bunuh diri. Maka sesungguhnya pada dasarnya itu adalah orang yang mereka itu tidak mampu mengelola satu beban. Ya, tidak mampu mengelola satu beban. Sehingga ketika manusia itu ketika tidak mampu mengelola satu beban, biasanya mereka akan stres dan depresi dengan beban itu. Dan tidak ada yang paling indah dipandang sama orang depresi kecuali mati. Makanya maaf ya, tahun 2023 kalau tidak salah mencatat hampir 1000 angka mati bunuh diri di Indonesia. Berarti satu hari bisa terjadi 2 kali kasus mati bunuh diri. Dan itu angka yang sangat tinggi. Kenapa orang memandang kematian bunuh diri itu menjadi sebuah solusi prematur ya bagi mereka ketika sedang menghadapi masalah? Ya karena tadi beban yang ada pada hidupnya tidak dia keluarkan, meracuni pikirannya, meracuni hatinya, meracuni mindsetnya. Sehingga ketika sudah meracuni, dia tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga akhirnya tidak ada sikap paling singkat dan sikap paling jalan pintas kecuali adalah mati bunuh diri. Dan itu akibat fatalnya. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan di sini bahwasanya inilah yang menjadikan kita selalu harus paham. Kita ini pada kehidupan pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Sebutkan mana manusia yang tidak punya masalah pada kehidupan mereka. Yang salah itu bukan masalahnya. Yang salah itu bukan problematikanya.
Tapi yang salah itu adalah ketika kita memiliki problematika yang hadir pada kehidupan kita, lalu kita tidak tahu bagaimana kita berinteraksi pada masalah, mengeluarkan beban masalah, dan kita tidak tahu bagaimana how to release, bagaimana kita melepaskan beban yang ada pada kehidupan kita, itu yang biasanya menyebabkan banyaknya kecelakaan dan kemudaratan yang menimpa pada kehidupan kita selaku manusia. Dan ini yang paling berbahaya. Ya. Oleh karenanya inilah yang menjadikan kita harus paham apa sih yang kita harus lakukan, how to release. Kalau memang sekarang kalian sedang menghadapi satu beban, saya juga menghadapi satu beban, apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita supaya beban itu tidak meracuni kita ketika kita tahu cara mengeluarkan beban itu dan menguraikan beban itu untuk tidak selalu menempel kepada kita setiap waktu dan setiap saat.